Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang sedang mengambil mata kuliah Geologi Bawah Permukaan, kita lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu untuk Geologi Bawah Permukaan. Sebelumnya saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan semuanya. Baik, kita akan mengawali pembicaraan mengenai eksplorasi hidrokarbon dengan metode graviti dan magnetik. Prinsipnya dua metode ini biasanya sering digabungkan untuk melengkapi satu dengan yang lain, dan dia sifatnya regional, untuk penyelidikan yang bersifat regional terlebih dahulu. Jadi nanti digabungkan untuk penelitian-penelitian geologi regional yang lain. Referensinya ini bagi yang mau memperdalam silahkan melanjutkan di sini. Topik ini sejauh ini masih jarang diangkat oleh para mahasiswa teknik geologi ya, untuk mengoptimalkan data-data yang ada. Juga di beberapa jurnal ini saya pikir bisa dicari studi kasus yang bisa diangkat untuk mempelajari lebih lanjut mengenai graviti maupun magnetik. Ya, data kita untuk bawah permukaan itu dari magnetik, graviti, dan seismik, kemudian juga dari data pemboran. Yang pemboran sudah disampaikan kemarin, sekarang kita akan mempelajari dari data yang lebih besar. Baik. Prinsipnya bumi ini mempunyai medan magnet ya, karena bumi ini mempunyai rotasi yang sangat tinggi, kemudian inti bumi itu terdiri dari magma yang mempunyai kandungan besi yang cukup tinggi dan sebagainya, sehingga dia mempunyai medan magnet. Nah, kemudian dia karena ada medan magnet itu menarik beberapa magnet yang ada pada suatu benda, dalam hal ini kalau bumi ya terdapat pada batuan. Nah, kemagnetan dari satu benda di bumi ini, atau kita sederhanakan dalam batuan, itu ada dua macam, yaitu kemagnetan yang bersifat permanen atau kemagnetan remanen. Itu diperoleh ketika batuan terbentuk, dan kemagnetan induksi, yaitu kemagnetan yang karena kerentanan dari magnetit yang ada pada batuan tersebut. Nah, biasanya kita akan tahu bahwa medan magnet itu bisa saling memperkuat dan bisa juga melemahkan. Umumnya kalau medan magnet itu yang remanen searah dengan magnet induksi, maka anomalinya itu akan bertambah dan juga sebaliknya. Jadi nanti seperti itu intinya. Kemudian untuk dari sisi praktis, batuan sedimen itu sedikit mengandung magnetit. Ya, sedikit mengandung magnetit dibandingkan dengan batuan metamorf, utamanya batuan beku di basement, sehingga nanti yang paling banyak mempengaruhi untuk anomali itu adalah biasanya pada batuan-batuan kristalin. Jadi kalau di batuan sedimen atau batuan yang lain, ya penyusun kerak bumi, itu distribusi magnetit itu yang nanti akan mempengaruhi variasi lokal dari medan magnet. Jadi medan magnet utama disebabkan oleh arus listrik di inti bumi. Kemudian satuan dari medan magnet itu adalah gamma atau biasanya Tesla, tapi karena sangat kecil biasanya nanti pakai ukuran nanotesla. Di kutub itu ukurannya 60.000, sementara di ekuator lebih rendah sekitar 50 atau 30.000 nanotesla. Nah, anomali magnetik itu akan terpengaruh oleh kedalaman. Bentuk dan ukuran yang sama itu pada kedalaman yang berbeda, ini akan mempunyai karakteristik yang berbeda.
Jadi penjelasan singkatnya seperti ini ya. Ini kalau medan magnet di kutub utara itu biasanya sangat tinggi. Ini semakin mempunyai lintang yang rendah itu semakin kecil, nanti di ekuator itu relatif kecil ya, seperti itu. Terus kemudian magnetit itu juga dipengaruhi oleh kedalaman tadi. Pada barang yang sama, kedalaman yang lebih besar itu akan mempunyai impact anomali yang lebih kecil dibandingkan dengan barang yang sama tetapi di dekat permukaan, misalnya 100 meter dibandingkan dengan 2 kilo akan mempunyai impact yang berbeda. Nah, nanti prinsipnya dari beberapa anomali itu yang disebabkan oleh misalnya ini adanya sand, adanya batuan-batuan sedimen baik layer maupun channel misalnya ya. Terus kemudian adanya cap rock misalnya, itu ada pengaruhnya kecil-kecil meskipun seperti itu. Tetapi kalau yang bersifat batuan kristalin yang mempunyai kandungan magnetit tinggi, dia akan mempunyai impact yang tinggi terhadap anomalinya. Kemudian yang bersifat granit itu relatif lebih rendah ya, ini terus lebih tinggi, dan juga dengan batuan yang lain di kerak bumi. Kemudian digabungkan menjadi komposit ya, anomali magnetit, kira-kira hasilnya seperti ini. Pada eksplorasi menggunakan magnetit dan graviti biasanya digabungkan. Kalau kita akan lihat di sini umumnya anomali yang dimunculkan oleh magnetit itu lebih detail dibandingkan dengan graviti ini. Jadi beberapa anomali-anomali karena kandungan magnetit yang berbeda pada batuan itu bisa teramati pada magnetit dibandingkan dengan graviti ini. Jadi sehingga ini nanti kalau dari graviti bisa modelnya itu bisa disempurnakan dengan menggunakan magnetik. Ya. Baik, prinsipnya aplikasi magnetit itu bisa dilakukan apabila memungkinkan areanya dan sebagainya. Kemudian yang bisa dioptimumkan nanti untuk beberapa hal seperti ini ya, harus diintegrasikan dengan data yang lain termasuk data seismik, geologi bawah permukaan, interpretasi geologi dan sebagainya. Kemudian bisa digunakan untuk interpretasi daerah-daerah blok patahan. Patahan-patahan itu bisa diamati dari magnetit karena nanti itu biasanya akan didapatkan anomali yang tinggi di daerah patahan tersebut. Baik, kemudian penggunaannya magnetik ini bisa digunakan untuk membantu saling melengkapi interpretasi data seismik, kemudian juga bisa digunakan untuk merencanakan line seismik dalam seismik akuisisi, karena biasanya magnetit ini tanda petik lebih murah untuk melakukan kegiatan akuisisi datanya dibandingkan data seismik. Bahkan dengan data magnetit yang detail kadang-kadang eksplorasi itu bisa juga mengelit untuk menentukan di mana eksplorasi pada data bawah permukaan itu termasuk memperkirakan kedalaman basementnya. Jadi magnetic survey itu umumnya menggunakan alat yang bermacam-macam tingkat kedetailannya, ya mulai yang aeromagnetit sampai yang menggunakan titik itu magnetometer, itu nanti akan menghasilkan data bawah permukaan dengan berbagai macam variasi ketelitian. Prinsipnya yang diukur adalah tingkat magnetic susceptibility, kerentanan magnetit. Kemudian batuan sedimen itu mempunyai tingkat magnetisme yang lebih rendah dibandingkan batuan beku utamanya maupun batuan metamorf. Ini contoh-contoh nilai magnetisme dari batuan di bawah permukaan. Umumnya batuan sedimen itu relatif rendah, pada batuan kristalin akan tinggi, intrusi itu umumnya akan nampak lebih tinggi.
Ya, pola-pola patahan seperti ini nanti bisa teramati, ya, ada perubahan-perubahan lonjakan dari magnetisme di patahan-patahan tersebut. Nah, ini sekali lagi membandingkan antara survei dengan gravity maupun magnetit. Prinsipnya, ya, gravity itu umumnya mempunyai tingkat ketelitian yang lebih rendah dibandingkan dengan magnetit. Beberapa hal yang kecil-kecil, misalnya adanya intrusi-intrusi ini untuk skala yang regional pun ini di magnetit bisa terlihat, sementara di gravity relatif kurang bisa teramati dengan baik. Gravity lebih cenderung bersifat lebih global. Baik. Nilai-nilai dari magnetisme itu umumnya nanti diwujudkan dalam peta seperti ini. Ini pada daerah-daerah yang relatif tidak terlalu kompleks geologinya dan sebagainya. Itu umumnya daerah-daerah dengan anomali yang tinggi itu menunjukkan relatif batuan yang tersusun oleh batuan kristalin lebih dominan di situ, atau setidaknya basement yang lebih dangkal dibandingkan dengan daerah-daerah yang mempunyai anomali magnetit yang rendah. Ini umumnya dia sedimennya yang lebih tebal atau basementnya yang dalam sana. Baik, itu magnetisme. Kemudian gravity. Kalau gravity itu prinsipnya akan mengukur variasi gravitasi di bumi ini, di mana gravitasi di bumi ini sangat dikontrol oleh tingkat densitas batuan. Semakin padat dia, umumnya dia akan mempunyai densitas yang tinggi. Dengan demikian umumnya basement itu mempunyai densitas batuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan batuan sedimen. Alatnya memakai gravimeter. Ini dasar hukumnya saya pakai dasar hukum Newton aja, gaya tarik menarik antara dua benda tersebut, ya. Itu kemudian nilainya akan keluar konstanta gravity, unitnya dalam bentuk miligal, dan utamanya sebenarnya gal, tapi kemudian menjadi miligal. Pengukurannya bisa menggunakan alat gravimeter seperti ini, ya, bisa dengan titik-titik yang membuat loop dan sebagainya. Nanti ini bisa dilakukan secara lokal, ya, tapi gravity juga bisa dengan aerogravity dan sebagainya. Itu nanti juga akan tergantung tingkat kedetilannya. Anda bisa lihat variasi pengukuran gravity, misalnya adanya batuan-batuan yang mempunyai densitas yang tinggi itu akan terekam dengan baik di gravity. Demikian juga misalnya perbedaan antara sedimen dengan basement itu akan nampak juga terekspresikan di sini, ya. Adanya ore deposit yang lebih dense, prinsipnya juga akan nampak lebih tinggi. Sedimen yang lebih tebal akan menunjukkan yang lebih rendah. Adanya salt dome, ya, ini mestinya dia densitasnya rendah, dia akan menunjukkan sesuatu yang lebih rendah. Ini juga seperti itu. Secara umum hanya berdasarkan densitas dari batuan. Baik, ini pengolahan data gravity, kemudian mempertimbangkan beberapa macam koreksi. Kita harus mempertimbangkan juga pengukuran gravity itu ketinggian, dan kemudian gelombang, pasang surut dan sebagainya, itu yang akan mempengaruhi pengukuran gravitasi di suatu tempat. Nah, hasilnya itu biasanya nanti berupa anomali Buggy, yaitu perbedaan nilai gravitasi yang teramati disesuaikan dengan hasil semua koreksi yang diperlukan sejak di awal. Itu nanti akan nampak nanti perbedaannya seperti apa, ya. Jadi prinsipnya yang penting nanti anomali Buggy ini juga harus mencerminkan variasi lateral di dalam kepadatan batuan, ya, sehingga yang adanya fitur high density di dalam kerapatan batuan yang lebih medium itu nanti akan menimbulkan
anomali yang positif, tapi sebaliknya apabila ada sesuatu yang densitasnya itu rendah di dalam suatu batuan yang lebih dense, itu akan menghasilkan anomali yang negatif. Ya, ini contohnya saja. Ya, ini akan kita lihat, ini basement relatif tinggi, sedimen yang lebih tebal seperti ini rendah, adanya soldum akan lebih rendah lagi. Ini secara sederhana untuk gravimetri. Nah, yang penting dari pengukuran graviti maupun magnetit itu apa peranannya di dalam eksplorasi migas. Nah, kedua-duanya itu umumnya untuk kegiatan mengetahui data bawah permukaan yang bersifat regional, sehingga skopnya itu adalah skop cekungan. Meskipun nanti bisa juga diharapkan dari data-data graviti maupun magnetik itu akan diketahui di mana relatif bentuk-bentuk trabeknya seperti apa, terus kemudian arah-arah dari bentuk-bentuk dari basin itu seperti apa, ya, kemudian ketebalan source rock seperti apa, arah migrationnya yang secara regional kemana, thermal maturity dan sebagainya, itu bisa teramati dari graviti dan magnetit ini. Ini yang graviti misalnya menggambarkan untuk secara regional, Anda bisa lihat di sini bahwa di Jawa misalnya itu daerah selatan ini menunjukkan daerah-daerah yang relatif basementnya itu lebih tinggi, artinya sedimennya tipis, dangkal, dibandingkan ke tempat-tempat yang lain yang semakin ke arah ungu itu menunjukkan dia sedimen yang tebal, dalam artian ini basementnya lebih dalam. Ini ternyata juga selaras dengan gambaran permukaan yang diajukan oleh Van Bemmelen sejak awal gitu ya, sehingga dia bisa membagi zona-zona itu. Sebenarnya ini adalah ekspresi kondisi bawah permukaan. Yang lebih detail ini contohnya di cekungan Sumatera Selatan. Anda bisa melihat, mengamati bahwa daerah-daerah yang relatif berwarna gelap ini anomali Bugis yang relatif lebih rendah, jauh lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa dia relatif sedimennya lebih tebal dibandingkan dengan yang berwarna kuning, orange, coklat, bahkan yang merah. Merah ini menunjukkan dia adalah bahkan basement yang tersingkap. Jadi kalau kita nanti akan melakukan eksplorasi migas, kita harus memastikan bahwa daerah-daerah itu mempunyai cukup sedimen yang tebal. Maknanya apa? Dengan memiliki sedimen yang tebal itu memungkinkan batuan induk itu untuk matang. Karena suatu daerah yang mempunyai batuan induk yang matang itu tanda petik bisa menghidupkan daerah eksplorasi tersebut. Ya, meskipun nanti misalnya eksplorasinya di daerah-daerah yang relatif dangkal secara atau tipis sedimentologinya, tetapi ketika kita bisa mempertimbangkan daerah-daerah sekitarnya itu kira-kira nanti ketebalannya basementnya seberapa, arahnya kemana, kalau dia nanti mateng dia bisa mengisi daerah Anda atau tidak, itu pentingnya kita memperhatikan peta graviti ini. Ya, seperti tadi, fetchingnya kemana, regional migrasinya kemana, kira-kira daerah tinggiannya kemana, itu bisa kita lihat dari sebaran peta anomali graviti ini. Ini saya pikir contoh yang cukup baik. Demikian juga contohnya yang ini ya, di cekungan Agi Megah Selatan, di Papua Selatan sana. Contoh daerahnya adalah misalnya Anda diberi daerah di sini. Nah, ini daerah ini secara umum relatif tipis sedimennya, yang terutama yang merah coklat ini, dan relatif mungkin agak tebal dari yang hijau kuning ini. Tetapi apakah hijau kuning ini daerah yang cukup matang untuk untuk batuan induk, itu masih big question. Tetapi daerah yang sudah proven itu misalnya di Agi Megah, di Iwur dan sebagainya, itu adalah daerah-daerah yang secara regional itu bisa mematangkan batuan induk, sehingga kita berharap dari eksplorasi ini batuan-batuan ini bisa men-charge ya ke daerah penelitian Anda di sini. Ini masih, sekali lagi, ini masih kegiatan yang regional. Nanti
perlu didukung data yang lebih detail untuk memastikan mengenai interpretasi bawah permukaan kita. Nah, ini juga demikian, akan sangat bagus prinsipnya informasi regional itu didukung oleh beberapa interpretasi lain. Ini yang kondisi peta geologi, ya sebaran peta geologi, ini dari data magnetit, ini dari data gravity, dan ini dari data radiometrik ya. Ya, ini menunjukkan setidak-tidaknya akan kita ketahui pola penyebaran litologi itu relatif ke arah timur laut barat daya. Kemungkinan sebaran-sebaran strukturnya juga mengarah ke arah yang sama, di mana ini ada relatif tebal, relatif tipis sedimennya. Ya, kita lihat gravity lebih general dibandingkan dengan magnetik, ini yang mungkin lebih detail untuk beberapa tempat. Nah, ini secara regional kita bisa mengamati seperti itu, sehingga nanti kita bisa memperkirakan lah sekali lagi, kalau adanya batuan induk itu akan relatif terkonsentrasi di mana misalnya, terus kemudian kalau dia mateng dia akan ngecas larinya kemana. Nah, dibandingkan dengan daerah penelitian Anda itu letaknya di mana. Misalnya ini daerah penelitian itu yang memanjang ini, ya memanjang ini. Ini secara prospek awal hidrokarbon seperti apa? Apakah dia bisa mempunyai sosrok yang matang? Apakah dia kemungkinannya akan mendapatkan reservoir yang bagus, arah lipatannya kemana saja, dibandingkan dengan daerah yang lebih dalam ini yang sosrok matang mengisi ke lipatan-lipatan nanti memungkinkan atau tidak. Nah, itu semuanya nanti bisa diamati dari peta bawah permukaan ini. Nah, ini akhirnya kita akan mengamati bahwa eksplorasi migas itu harus mempertimbangkan petroleum sistemnya itu seperti apa, apakah akan ada di daerah itu atau tidak. Itu tahap awalnya seperti ini. Jadi untuk sosrok ini kan pertanyaannya, isunya untuk sosrok itu apa, di manakah sosrok itu ada, terus kemudian seberapa tebalnya dia. Peranannya gravity dan magnetik apa? Peranannya gravity dan magnetik di sana itu menentukan ketebalan basement, kemudian basinnya mengarahnya kemana, dan sebenarnya konfigurasi basinnya seperti apa, itu bisa didekati dari gravity. Kematangan sosroknya, ini beberapa pertanyaan yang mungkin muncul. Jadi di daerah kitchennya mana, terus kemudian ketebalannya seberapa, keraknya dan sebagainya, itu yang menjadi pertanyaan umum dari sosrok, kematangan sosrok. Apa yang bisa dilakukan oleh gravity dan magnetik. Kemudian ini mestinya harus didukung dengan data-data yang lain. Semuanya nanti migrasinya regionalnya ke arah mana dan sebagainya, seberapa terjadinya itu. Terus kemudian apa yang menjadi peranan gravity dan magnetik di sana harus didukung dengan data yang lain. Sama terus sampai dengan reservoir juga demikian. Terus kemudian trapping mekanismenya juga demikian, jenis-jenis trapnya seperti apa. Terus kemudian apa yang bisa dilakukan oleh gravity dan magnetik, apa yang harus didukung oleh data yang lain. Nah, prinsipnya itu ya. Kata kuncinya di gravity dan magnetik memang, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh data-data yang lain harus didukung. Termasuk kemudian nanti sealingnya, timingnya dan sebagainya, semua petroleum system di sana harus diamati lebih detail, dan kemudian gravity magnetiknya itu berperan sebagai apa di sana. Pada pengukuran yang lebih detail, intinya demikian, bahwa data apapun bawah permukaan itu bisa very kasar ya, sangat kasar, sifatnya regional sampai kepada data-data yang detail. Semakin detail suatu data bawah permukaan, termasuk magnetik dan gravity, itu nanti bisa menjawab beberapa tahapan ini. Kalau datanya itu masih bersifat regional, ya nanti paling-paling kita hanya bisa mengidentifikasi play-nya. Tapi semakin detail nanti mungkin bisa kita amati prospeknya. Kita bisa mengamati struktur yang ada di sana, struktur dalam artian jebakan misalnya. Kemudian kita bisa melakukan evaluasi prospek tersebut dan seterusnya, bahkan melakukan penilaian sampai kepada reservoir. Nah, ini apa yang bisa dilakukan oleh gravity ya dari setiap tahap ini.
sampai kepada reservoir management itu apa yang dilakukan oleh gravity. Semakin ke arah sana prinsipnya itu requirement untuk menjawab ini bisa dilakukan selama gravity resolusinya itu semakin detail. Nah, kata kuncinya di situ baik gravity maupun magnetit itu bisa menjawab ke arah yang lebih detail selama dia mempunyai tingkat resolusi pengambilan data yang lebih baik. Ini magnetiknya juga seperti itu ya. Magnetik tidak sampai kepada manajemen reservoir malah. Jadi prinsipnya pengambilan datanya kalau spacing pengambilan datanya itu setengah kilometeran ya mungkin dia bisa sampai kepada menilai melakukan penilaian terhadap perhitungan resources. Tapi kalau spacing penghitungan datanya itu masih kilometeran, ya itu dia paling-paling hanya mengidentifikasi regional saja. Nah, jadi seperti itu penggunaan data magnetit dan gravity peranannya di dalam eksplorasi hidrokarbon. Sekali lagi umumnya kita menggunakan itu untuk melakukan interpretasi data bawah permukaan secara regional dalam skala cekungan. Dan semakin detail prinsipnya bisa dilakukan juga, jadi dalam tahap apapun nanti bisa dilakukan analisis gravity dan magnetit. Saya pikir itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.